Halo, selamat datang di channel review komik dari toko buku Bina Usaha. Hari ini kita akan review komik minggu lalu masuknya ya. Pengarangnya Samu Ito, judulnya adalah Mutsunohana Exodus. Jadi ini komik mini seri ya. Jadi kalau kita komik-komik yang judulnya agak pendek itu kita sebutnya mini seri gitu. Nah, mini seri dia cuma dua buku tamat, jadi one strip 2 ya. Terus ini spine-nya kelihatan, Mutsunohana Exodus Samu Ito, penerbitnya Alex. Nah, untuk cover dia bersih, terus ininya glossy. Oke. Nah, harganya 50. Jadi kalian ada merasa nggak komik-komik kayaknya udah mulai naik harga lagi ya untuk book paper ya. Kalau untuk yang apa namanya komik kelas koran itu masih tetap, tapi kalau yang book paper kayaknya sudah mulai pada naik gitu ya. Ada yang 45, rata-rata 40-45 sih, ini udah 50. Mungkin karena lebih tebal atau gimana ya. Oke, sinopsisnya sebuah komik pendek tentang 4 cowok keren yang tumbuh besar di Mutsunohana, sebuah kawasan pedesaan di Akita Tohoku. Yukito yang meratapi nasib karena harus tinggal di pedesaan yang membosankan dan bertekad kuat untuk pergi ke Tokyo. Axel yang bak pangeran berambut pirang bermata biru yang sangat menyukai anime dan komik. Yamato yang berkiprah sebagai model di Tokyo walaupun sebenarnya pemalu. Sho yang menomorsatukan keluarga dan suka masak. Dan cerita tentang masa remaja 4 cowok se-SMA ini diawali dengan sebuah insiden yang terjadi pada Yukito tepat di hari upacara penerimaan murid baru SMA Negeri Mutsunohana. Oke. Untuk genre, ini ya masuk ke boys comic ya. Memang dia lebih ke genre humor ya. Tapi saya rasa ini lebih cocok ke shoujo sih. Walaupun dia nggak tentang percintaan ya. Tapi saya rasa lebih tepat ke shoujo. Kenapa? Karena cowoknya keren-keren banget. Jadi tipikal komik shoujo itu cowoknya pasti ganteng-ganteng, keren-keren gitu ya. Terus nggak ada ceweknya. Jadi komik cowok gitu. Jadi kesannya kayak komik BL gitu, boys love. Tapi ya bukan sih gitu. Oke. Untuk bagian depan itu ada istilahnya halaman warna. Ada 4 halaman warna ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Mungkin yang bikin mahal ya, jadi 50.000 ya. Oke, jadi ceritanya tentang Yukito-nya. Yukito ini ya, tokoh utama kita, dia tinggalnya di pedesaan. Tapi ya, karena orang tuanya itu dulu pernah keliling dunia gitu kan, jadi dikasih lihat foto-foto pemandangan dunia itu kan kayak suka banget gitu. Nah, jadi dari sana dia menjadi obsesi. Dia suka gambar ya, obsesinya untuk mengelilingi dunia gitu. Cuma penampilannya rada-rada gitu ya, jadi kayak cewek gitu. Oke. Nah, dia ada temennya ada yang satu ada Axel Hedebrand. Nah, aku nggak tahu cara bacanya ya. Dia adalah seorang bule ya yang tinggal di sana ya. Terus ada 2 temannya lagi, yang satu adalah seorang model yang sering bertugas ya, sering kerja di luar desa, jadi dia sangat kagum ya, sangat cemburu pada temennya itu. Dan ada satu lagi temennya yang namanya siapa tadi? Sho, yang dia sangat menjaga keluarganya. Oke? Jadi sangat dekat sama adik-adiknya. Oke, jadi ceritanya ini tentang mereka berempat sih. Nah, ceritanya itu mereka berempat, tapi fokusnya itu di Yukito. Dimana Yukito ini ya, dia mau keluar dari desanya itu. Tapi ada satu insiden, jadi di sini ada agak spoiler. Jadi ada satu insiden di mana dia merusak kuil dari dewa setempat. Nah, kalau kalian lihat di sini, jadi kalau kalian tahu ya, itu Jepang ya, itu mereka suka ada tempat kayak ginian. Jadi kayak satu rumah kecil gitu ya. Kalau di sini mungkin, kalau di Medan aku nggak tahu di tempat lain, di kota lain ada apa enggak. Tapi di Medan itu ada namanya rumah datuk. Ya kan, dia rumah datuk biasanya di belakang halaman, di belakang rumah ya. Biasa orang suka bikin satu rumah kecil gitu ya untuk sembahyang datuk gitu ya. Kadang di depan rumah juga ada sih. Jadi kepercayaan ya bahwa itu ada seorang dewa ya, dewa yang menjaga rumah gitulah ya. Jadi di Jepang sebenarnya juga ada gitu. Nah, aku nggak tahu di tiap-tiap kota di Indonesia apakah sama, tapi di Medan ataupun untuk personally ya, untuk keyakinan saya ya, budaya dari leluhur ya,
itu ada namanya dewa, ya, dewa yang menjaga tiap-tiap tempat. Jadi misalnya di Medan ada dewanya, nanti di daerah lain ada dewanya gitu. Jadi si Yukito ini hancurin kuil kuil dari seorang dewa gitu. Dimana dewa itu marah dan mengutuk si Yukito ini karena dia tahu ya si Yukito ini kan mau keluar ya dari kampung mereka. Jadi dia kutuk Yukito untuk nggak bisa keluar dari kampungnya ini. Jadi ceritanya sih sebenarnya fokusnya di Yukito sih dengan ketiga temannya ini. Oke. Nah, overall oke sih. Beberapa jokesnya lumayan lah. Cuma aku yang nggak suka itu tulisannya banyak banget. Kalian bakal lihat banyak tulisan, apalagi di halaman awal ya, itu banyak banget tulisan. Nah, dari sini aja kalian bisa kelihatan kan tulisannya tuh kayak setengah. Jadi sebenarnya jujur aku pembaca komik yang malas baca gitu. Aku nggak suka terlalu banyak tulisan gitu. Cuman ya komiknya ini banyak banget tulisan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya rasa humornya itu biasa sih. Oke lah gitu. Mau bilang lucu banget ya enggak ya, tapi ya oke aja. Oke. Nah, untuk selingan oke. Tapi kalau untuk kayak sesuatu yang bikin kalian edik gitu ya sampai nggak bisa lepas itu kayaknya enggak gitu. Oke. Nah, bagian belakang itu ada tambahan ya, ada bonus. Ini namanya Yonkoma. Jadi Yonkoma itu ya komik 4 panel. Jadi biasanya kalau kita ada baca karya Gekun, Kobo-chan gitu ya, kita tahu ya itu Yonkoma. Nah, Yonkoma itu biasanya mereka suka bikin yang lucu-lucu, yang ringan-ringan. Oke. 2 buku tamat. Saya lebih rekomen untuk shoujo ya, yang suka baca komik cewek. Tapi kalau untuk shonen saya rasa nggak masuk sih ini shonennya. Cuman ya di genrenya ini si boys comic gitu. Oke, sekian ya untuk review Mutsuno Hana Exodus. Buat kalian mau coba-coba boleh juga sih ya, karena kan 2 buku doang, bukannya panjang banget. Oke lah gitu. Oke, jadi sekian untuk Mutsuno Hana Exodus sampai di sini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.